Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas finalisasi penyusunan SKP menggunakan platform Intranew yang sudah dirilis oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian. Sebelum masuk ke langkah selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa terdapat penyesuaian dari sistem SKP versi Excel sebelumnya ke SKP menggunakan Intranew Kemenperin ini. Kalau dari versi Excel yang pernah kita susun sebelumnya, itu ada 5 tim kerja di bawah direktur, layer 1, kemudian di bawahnya lagi ada 10 tim kerja layer 2, yaitu tim kerja unit dan jurusan. Nah, pada intranet Kemenperin ini, tim kerja yang diakomodir yaitu hanya satu layer, yaitu satu layer di bawah direktur. Jadi, setelah direktur, ada tim kerja, kemudian langsung di bawahnya seluruh pegawai. Pembagian tim kerja pun disederhanakan menjadi 3 bidang, yaitu bidang akademik, kemudian bidang administrasi dan umum dan keuangan, dan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Lalu pertanyaannya, apakah rencana kinerja yang sudah pernah dibuat di matrik peran hasil sebelumnya, apakah tetap bisa digunakan? Jawabannya tetap bisa digunakan, tetapi yang berbeda hanya masalah cascading-nya saja. Kalau dulu sebelumnya cascading-nya dilakukan bertingkat, contohnya sekretaris jurusan itu melakukan cascading dari kinerja ketua jurusan. Kemudian ketua jurusan melakukan cascading dari kinerja pudir 1. Nah, pada SKP dengan Intranew ini, baik sekretaris jurusan maupun ketua jurusan sama-sama melakukan cascading langsung dari kinerja pudir 1. Tentunya dengan porsi yang berbeda sesuai kapasitas masing-masing. Ini adalah anggota tim kerja 1 dengan ketua tim kerja pudir 1. Pembagian tim kerja ini dilakukan berdasarkan kedekatan rencana kinerja pegawai dengan rencana kinerja ketua tim. Tim kerja 1 ini isinya hampir seluruh dosen, termasuk dosen yang duduk di jurusan, di laboratorium, di unit kecuali unit SPI dan CDC, kemudian termasuk pegawai atau tenaga kependidikan yang bekerja di bidang akademik. Fungsional khusus seperti pustakawan, PLP, dan arsiparis juga masuk ke anggota tim kerja 1. Kemudian ini adalah anggota tim kerja 2 dan anggota tim kerja 3 dengan ketua tim masing-masing pudir 2 dan pudir 3. Jadi seluruh pegawai atau seluruh karyawan itu diasosiasikan dengan satu tim kerja. Apakah itu tim kerja 1, tim kerja 2, atau tim kerja 3. Namun ada beberapa dosen di tim kerja 1 yang juga dilingkan ke tim kerja 2 atau tim kerja 3 karena yang bersangkutan memiliki kinerja yang terkait dengan tim 2 atau tim 3 tersebut. Selanjutnya kita lihat apa yang menjadi rencana kinerja Institusi Politeknik Atip Padang atau Renkin Institusi yang otomatis menjadi Renkin Direktur. Renkin ini diturunkan dari Renkin BPSDMI dan Renkin Kementerian. Ada 7 sasaran rencana kinerja. 7 sasaran ini memiliki 11 indikator kinerja. 11 indikator kinerja inilah yang diperhatikan oleh ketua tim kerja untuk selanjutnya diturunkan menjadi rencana kerja masing-masing tim. Inilah rencana kinerja ketua tim kerja 1 yang dikascading dari rencana kinerja institusi. Rencana kinerja inilah yang harus dikascading oleh anggota tim 1. Dua rencana kinerja paling atas ini yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi itu dapat dikascading oleh seluruh anggota tim yang menjabat fungsional dosen. Kemudian rencana kinerja berikutnya ini dapat dikascading oleh jurusan, oleh bagian laboratorium, kemudian oleh bagian akademik. Selanjutnya, yang keempat ini dapat dikascading oleh bagian akademik, kemudian ini dapat dikascading oleh bagian LSP. Kemudian ini dapat dikascading oleh UPPM, ini dapat dikascading oleh UPPM dan inkubator bisnis, ini dapat dikascading oleh jurusan, ini dapat dikascading oleh ketua jurusan, ini dapat dikascading oleh sekretaris jurusan dan SPM, dan ini dapat dikascading oleh bagian akademik dan pustaka. Sama halnya dengan rencana kinerja tim kerja 1, tim kerja 2 juga melakukan cascading dari ranking institusi. 2 ranking teratas ini dapat dikascading oleh fungsional dosen,
Kemudian, yang di bawahnya di-cascading oleh anggota tim kerja 2, yaitu di bagian umum dan keuangan dan di bagian SPI. Selanjutnya, ini adalah rencana kinerja tim kerja 3 yang juga diturunkan dari ranking institusi dan wajib di-cascading oleh anggota tim kerja 3. Bagaimana cara meng-cascading kinerja? Pada prinsipnya ada dua jenis cascading atau dua cara menurunkan kinerja. Yang pertama direct cascading, yang kedua indirect cascading. Direct cascading adalah di mana kalimat kinerja turunan sama dengan kalimat kinerja ketua tim dengan target sasaran menyesuaikan dengan wilayah kerja. Sementara indirect cascading adalah kinerja turunan dibuat dengan menurunkan kinerja ketua tim yang bersifat menunjang atau menyokong kinerja ketua tim. Untuk lebih memudahkan dalam memahami contoh cascading langsung, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, ketua timnya adalah Menteri Kesehatan dengan rencana kinerja terlaksananya vaksinasi nasional sebanyak 90%. Kemudian ini di-cascading oleh anggota tim yang merupakan Gubernur Sumatera Barat dengan kinerja terlaksananya vaksinasi sumbar sebanyak 90%. Di sini kalimatnya sama-sama terlaksananya vaksinasi, cuman yang di atas itu untuk nasional, sementara yang di bawah itu untuk sumbar. Contoh lain yaitu ketua tim manajer pemasaran memiliki rencana kinerja terjualnya produk sebanyak 1000 box di wilayah Sumatera Barat. Diturunkan oleh ketua tim sebagian Bukit Tinggi, di mana rencana kinerjanya terjualnya produk sebanyak 200 box. Nilainya lebih kecil karena wilayahnya juga lebih kecil. Atau contoh lain, kinerja Pudir 1 terserapnya lulusan 1 tahun setelah wisuda sebesar 70%, itu di-cascading oleh ketua jurusan AK, di mana rencana kinerjanya adalah sama, terserapnya lulusan jurusan AK 1 tahun setelah wisuda sebesar 70%. Selanjutnya, contoh cascading tidak langsung atau cascading dengan menurunkan kinerja yang mendukung kinerja yang di atasnya dengan kegiatan yang lebih teknis. Contohnya di sini kinerja ketua tim Menteri Kesehatan yaitu terlaksananya kegiatan vaksinasi nasional 90%. Agak ada anggota tim kepala logistiknya di mana dia punya rencana kinerja terlaksananya pengiriman vaksin sebanyak 1000 paket. Rencana kinerjanya berbeda, tetapi rencana kinerja yang di bawah ini mendukung tercapainya rencana kinerja yang di atasnya. Contoh yang berikutnya, rencana kinerja Pudir 2 yaitu terlaksananya pelaporan keuangan yang handal dan akuntabel. Kemudian Ketua SPI sebagai anggota tim melakukan cascading dengan terlaksananya audit internal pengendalian intern terhadap laporan keuangan. Contoh lainnya yaitu kinerja Pudir 1 terlaksananya perkuliahan 2 sistem. Kemudian kepala laboratorium melakukan cascading dengan terlaksananya kegiatan praktikum di laboratorium sesuai modul. Baiklah, setelah mengetahui tentang rencana kinerja, cascading kinerja, kita akan melakukan penginputan SKP pada laman intranew.kemenperin.go.id. Silakan login menggunakan NIP atau username email Kemenperin dengan password yang sama dengan password intranet Kemenperin. Langkah kedua, silakan klik menu sasaran kinerja pegawai pada bagian kiri. Selanjutnya langkah ketiga, pada menu SKP lakukan pengisian biodata. Pengisian biodata dilakukan untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Pada halaman ini kami mengambil contoh pegawai atau dosen atas nama Dwi Kemala Putri. Lakukan pengisian pada bagian yang masih kosong. Jangan lupa sesuaikan khusus untuk tahun 2021, bulan awal adalah Juli dan bulan akhir adalah Desember. Bagian angka kredit ini dapat dikosongkan dulu, kemudian nama atasannya adalah karena Dwi Kemala Putri adalah fungsional dosen dengan pangkat penata muda tingkat 1 atau 3B, maka atasan langsungnya adalah Esther Edward selaku Direktur Politeknik Ati Padang, dan nama atasan penilai adalah atasan langsung dari Esther Edward, yaitu Arus Gunawan sebagai Kepala BPSDMI. Ini adalah atasan langsung dari pegawai sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Silakan diperhatikan dan ini juga ada ketentuan untuk CPNS. Selanjutnya, di bawah biodata kita melakukan cascading rencana kinerja atasan.
Dalam hal ini, terdapat 3 rencana kinerja atasan Dwi Kemala Putri yang harus dikascading menjadi rencana kinerja individu. 3 rencana kinerja ini tidak perlu diinputkan. Ini sudah langsung ada pada menu SKP Dwi Kemala Putri, karena Ketua Tim Kerja telah mendaftarkan nama Dwi Kemala Putri pada rencana kinerja tertentu yang dimilikinya yang harus dikascading oleh Dwi Kemala Putri. Sebagai contoh, rencana kinerja atasan yang pertama yaitu terlaksananya kegiatan tridharma perguruan tinggi, di mana Dwi Kemala Putri mengkascading dengan terlaksananya kegiatan pengajaran teori dan praktek. Satu rencana kinerja atasan itu dapat diturunkan menjadi beberapa rencana kinerja individu. Selanjutnya, lakukan penetapan indikator kinerja dan berapa nilai targetnya. Ini adalah contoh pengisian indikator kinerja individu beserta targetnya. Contohnya di sini, pada rencana kinerja terlaksananya kegiatan pengajaran teori dan praktek, memiliki indikator kinerja individu jumlah SKS mata kuliah yang diampu dengan aspek penilaian yaitu kuantitas. Target minimalnya adalah 12 dan target maksimalnya adalah 15, di mana pencapaian 100% diberikan jika target minimal terpenuhi. Satuan dari target adalah SKS dengan polaritas adalah maksimasi. Angka 12 dan 15 ini hanya contoh, silakan sesuaikan dengan beban kerja dosennya. Nah, inilah contoh rencana kinerja dari Dwi Kemala Putri, di mana di sini juga dapat diketahui bahwa satu rencana kinerja juga dapat diturunkan menjadi beberapa indikator. Kemudian target dapat dibuat berupa selang atau dapat juga berupa titik. Jika ingin membuat target berupa titik seperti ini, maka inputkan nilai minimal yang sama dengan nilai maksimal. Selanjutnya dapat dilakukan pencetakan SKP dengan mengklik menu pencetakan. Pegawai juga memilih 2 indikator ya dilingkan dengan SKP tungkin bulanan, sekaligus mengisi target bulanannya. Selanjutnya, pegawai membuat dan mengupload laporan SKP, khususnya SKP tahun 2021 periode Juli sampai Desember. Di sini jumlah laporan yang harus diupload yaitu sama banyaknya dengan jumlah indikator kinerja individu. Sebagaimana yang kita ketahui, nilai kinerja PNS dipengaruhi oleh nilai SKP dan nilai perilaku. Laporan SKP yang telah diupload oleh anggota tim akan diperiksa dan dinilai oleh ketua tim. Nilai dari ketua tim akan divalidasi oleh atasan langsung. Setelah memvalidasi nilai SKP, atasan langsung juga melakukan penilaian terhadap perilaku. Pada peraturan terbaru, penilaian kinerja itu memiliki rank dari 0 sampai 120 sebagaimana tertera di layar. Demikianlah pemaparan mengenai pengisian SKP menggunakan Intranew Kemenperin. Silakan Bapak Ibu perhatikan tanggal-tanggal penting yang ada di layar untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan ke kami atau ke Ketua Tim Kerja atau ke bagian kepegawaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.